Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Simanjuntak. Nah, di sini saya eh, akan menjelaskan gimana cara membuat website atau aplikasi apa saja yang menggunakan OOP. Pertama saya akan bentar ya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya. Nah, sebelum kita menggunakan kekodingannya, kita akan mau mencoba dulu aplikasinya berjalan atau tidak. Nah, di sini misalnya kalau kita mau membuat mau menambahkan data siswanya, ini eh, pertama kita membuat ID siswanya, ID-nya misalnya ini terserah, misalnya kita membuat ID-nya, angkanya pun bisa bebas, 12, 17. Jenisnya apa aja? Maaf, salah. Nah, ini jenisnya juga bisa yang terserah juga. Isinya gimana? Ini namanya, nama misalnya kita buat Elsa. Nah, tempat tanggal lahirnya di mana? Oke. Nah, di sini akan ada pilihan pilih jenis kelamin. Nah, gimana caranya untuk membuat ini memilih jenis kelaminnya? Nanti kita contoh di codingannya. Nah, ini jenis kelaminnya apa aja? Perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di agama ini juga kan ada pilihannya. Nah, saya kan mengajarkan itu juga nanti ya. Tunggu di coding dulu. Ini pilih agamanya agama apa? Misalnya Kristen. Terus alamatnya di mana? Medan. Nah, nomor telepon diisi juga. Nah, tambah data. Nah, dia akan muncul data siswa berhasil ditambahkan. Nah, ini udah terisi ya, nomor 6 Elsa, Medan, oke, agama kok nggak terisi ya. Udah. Nah, coba kita edit yang tadi yang kita tambahkan, kita edit. Nah, ngeditnya, kalau kita sudah ngeklik edit, dia langsung akan muncul edit siswa. Nah, misalnya ini kita ganti perempuan. Oke, data. Nah, dia kalau sudah diedit, dia akan teredit juga. Tadi kan ini di agamanya kan tidak terisi. Nah, kita edit baru terisi dia. Nah, kalau mau kita hapus, kita tinggal menghapusin aja. Misalnya saya hapus nomor 3 ya. Nomor 3 kita hapus. Nah, kalau sudah mau klik yang hapus, dia akan muncul apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Oke kan? Kalau Anda yakin. Oke. Nah, di sini juga saya ada membuat ada tombol cari. Nah, di tombol cari ini misalnya kita mau mencari data siswa. Misalnya kalau kita mencari data siswa, misalnya kalau kita mencari datanya yang nomor 2 ya, yang nomor 2 safety. Hmm, Kita cari. Nah, dia akan langsung muncul ke yang kita cari tadi safety. Nah, gimana gimana cara untuk membuat ini semuanya? Nah, kita akan langsung ke codingannya. Nah, inilah codingannya. Dan inilah codingan eh, tambah data. Di sini, oh, di sini ada yang kurang. Misalnya kalau kita mau menambahin jenis kelamin, misalnya ditambah data jenis kelamin. Ini dolar pos. Jangan lupa titik koma. Kalau kita melupakan titik koma, dia tidak akan berjalan. Nah, ini kan sudah saya tambahin. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita buat eh, ada ID, ada NIS, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada agama, alamat, nomor telepon. Nah, ini juga ini adalah codingan untuk
menggunakan OOP. Nah, begitu juga dengan diedit. Nah, diedit ini juga sama aja kita membuat codingan yang tadi. Nah, menggunakan. Nah, di sini juga ada diedit, edit tambah data, ada $SQL sama dengan update siswa set NIS. Namanya misalnya ada nama, NIS, ID, ada tempat tinggal, ada agama, ada alamat. Ini harus sesuai dengan yang kita buat di sini. Di sini semuanya harus sesuai. Nggak boleh kalau misalnya huruf besar ya huruf besar di sini. Nah, terus selanjutnya ada juga di codingan hapus. Nah, di codingan hapus ini juga sama, tapi yang membedakan ini nggak sebanyak codingan yang di atas, yang di sebelumnya, yang codingan edit. Yang ini cuma codingan hapus ini cuman ada ID, terus ada ada delete ID, terus ada uh, delete from siswa begini ya. Nah, di share ini adalah tombol share. So, tombol share, tombol cari yang kita gunakan tadi sebelumnya. Ini adalah codingannya. Ada $SQL. Apa prompt siswa? Karena di database-nya, di database yang kita gunakan untuk membuat website ini adalah menggunakan database siswa. Makanya dibuat from siswa. Nah, terus ini juga ada codingan share. Codingan cari. Apa yang mau dicari? Ada nama, agama, alamat, nomor telepon, tuh. Nah, sebelum kita menggunakannya ini bukan cuma ini aja. Kita harus mengkoneksikan ke database. Nah, databasenya mana? Nah, databasenya. Nah, kenapa saya menggunakan? Nah, ini databasenya. Tunggu. Ini ada $host yang isinya localhost, username, root, password, ada database. Nah, databasenya ini yang saya buat di siswa DB. DB itu database. Nah, gimana cara saya mengambil database ini? Saya menggunakan di localhost PHP. Nanti kita siap ini baru ke situ sebelum ini. Sesudah ini. Nah, sebelum kita menggunakan website tersebut, kita mengkoneksikan dulu ke database. Nah, begitu. Nah, cara mengkoneksi ke codingan yang ini kita menggunakan include. Nah, include DB. Ini kenapa include DB? Yang karena saya membuat di sini db.php. Include-nya ini mengambil data yang di db.php gitu. Ini ada session start ini untuk memulai websitenya, session start. Setiap kita menggunakan website, kita akan menggunakan session start. Oke, untuk codingnya. Terus selanjutnya adalah stylenya untuk CSS-nya untuk mengedit apa aja. Terus nah di navbar. Nah, di navbar itu yang ada di pinggir-pinggir begini di atas-atasnya yang begini. Tunggu saya share dulu. Nah, navbarnya ini apa itu navbarnya? Yang ini navbarnya yang di atas ini. Yang ada SMP Negeri 1, yang ini navbarnya. Yang di atas ini. Nah, begitu. Ini tombol carinya yang tadi yang kita apa ya? Kita kembali lagi ke codingannya. Nah, selanjutnya kita ada di di from atau di apa di from tambah data. Dia adalah from action method menggunakan post. Inilah codingan untuk PHP. Ini adalah codingan untuk OOP. Ini ada input type tipe, ada number, name, ID, terus di bawahnya juga ada NIS, ada nama, ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, tadi kan saya menunjukkan pilihan-pilihan untuk memilih jenis kelamin. Nah, inilah codingannya. Jenis kelaminnya ini ada kita pertama itu membuat option dulu, optionnya value laki-laki, terus ada PHPI, bisa jenis kelamin, and jenis kelamin. Nah, di sini juga ada perempuan, ada jenis kelamin laki-laki, ada perempuan, ada banyak pilihannya. Kan kalau jenis kelamin kan cuma dua, ada perempuan sama laki-laki.
Nah, selanjutnya ini juga ada di agama. Nah, di agama tadi kan ada banyak pilihan yang saya buat. Nah, inilah pilihan-pilihannya ada agama apa misalnya Kristen, Katolik, eh, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di sini saya buat. Ini sama aja codingannya tapi yang membedakan ini yang agama aja. Nah, selanjutnya ada di alamat terus ada nomor telepon. Sama juga codingannya input tipe teks nama alamat placeholder alamat terus yang di bawahnya juga nomor telepon. Nah, di buttonnya ini tambah data untuk menambah data. Nah, selanjutnya ini adalah tabelnya THTD TR ini 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 yang ada ID siswanya ini nama dan tempat tanggal lahir. Ini ada berada di tabelnya itu tabel untuk mengisi. Nah, ini adalah tabelnya TH, TD, TR, inilah semua tabel sama kolom. Ini ada ID, NIS, nama, tempat tanggal lahir. Nah, selanjutnya, nah bisa nanti ini codingannya Anda ambil dari sini. Nah, ini adalah untuk mengkoneksikan yang tabelnya ini ID siswa ini untuk mengkoneksikan ke NIM. Ini untuk memanggil lah dibilang memanggil codingannya. Nah, ini juga ada ref, edit ID, ini untuk mengedit, edit, ini hapus. Oke, dan selanjutnya ini adalah from edit data. Nah, misalnya kalau kita mau mengedit data, inilah codingannya. Nah, ini juga ada di action sama juga yang kita buat di action sebentar. Ini kita buat juga di atas sudah kita buat pilihannya masa di sini nggak dibuat. Tunggu sebentar ya. Oke, Ctrl S. Jangan lupa setiap kita menggunakan codingan, jangan lupa disimpan di Ctrl S. Nah, sama juga codingannya yang di atas ini dengan yang di bawah ini. Nah, di atas ini kan kita buat ada pilihan agamanya apa aja, terus ada pilihan jenis kelaminnya juga apa aja. Nah, di sini kan ada kita buat. Nah, di bawah juga harus ada di edit data, di save, disimpan. Cara menyimpannya itu di Ctrl S. Oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Nah, misalnya kalau tadi kan sudah saya tambahin lagi di edit data untuk pilihan-pilihan ini semua. Pilihan-pilihan jenis kelamin, pilihan agama. Nah, ini juga misalnya kalau kita edit. Nah, di edit juga sama. Kalau kita misalnya mau mengedit, misalnya kita mau mengedit jenis kelaminnya apa aja. Tadi kan yang Elsa tadi kan jenis kelaminnya perempuan. Coba kita buat juga. Nih, perempuan, agamanya kita ubah. Agamanya misalnya kita buat Katolik. Nah, update data. Di Elsa deh. Kan tadi kan di nomor 3 ini kita buat agamanya Kristen. Nah, sekarang sudah kita edit, kita ganti menjadi ke Katolik. Nah, begitu. Nah, beginilah untuk website yang saya buat. Ini adalah membuat aplikasi atau website website SMP untuk mendata siswa menggunakan OOP. Nah, sekian dari eh, presentasi yang saya buat. Presentasi, jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.